Saya akan memberitahu kalian, bahwa ini hanya cerita saja, tidak ada klip atau videonya secara langsung. Saya tidak menganjam kalian buat dengar cerita ini, tapi yang tidak mau dengarkan cerita ini, menghitamlah kalian, seperti yang ada di gambar. Jangan lupa juga nonton cerita yang ini. Selalu mencari cara untuk mengisi waktu libur. Suatu malam, kami memutuskan untuk menjelajahi rumah tua yang sudah lama ditinggalkan di pinggiran kota. Rumah itu dikenal dengan cerita-cerita seram yang beredar di kalangan warga sekitar. Mereka bilang rumah itu dihuni oleh roh-roh yang tidak tenang, dan beberapa orang yang pernah masuk ke sana tidak pernah kembali. Dengan rasa penasaran yang besar, kami memutuskan untuk pergi ke sana. Pintu depan rumah itu sudah rusak, namun masih bisa dibuka. Ketika kami masuk, suasana di dalam sangat gelap, hanya ada sedikit cahaya dari senter yang kami bawa. Lantai kayu berderit setiap kali kami melangkah, seolah ada sesuatu yang mengawasi kami dari dalam bayang-bayang. Kami mulai menjelajahi setiap sudut rumah. Beberapa ruangan tampak kosong, sementara yang lain dipenuhi dengan barang-barang usang yang telah terlapisi debu tebal. Namun, ada satu ruangan yang terasa berbeda. Begitu membuka pintu, udara di dalam ruangan itu terasa sangat dingin, bahkan lebih dingin daripada ruangan lain di rumah itu. Di tengah ruangan, ada sebuah kursi tua yang menghadap ke jendela yang sudah pecah. Tanpa bisa dijelaskan, kami merasa ada sesuatu yang salah. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki yang berat di lantai atas, padahal kami tahu tidak ada siapa-siapa di sana. Kami saling berpandangan, dan rasa takut mulai merayapi kami. Ketika kami memutuskan untuk pergi, tiba-tiba pintu yang kami lewati tadi tertutup dengan sendirinya. Kami terjebak di dalam rumah itu. Semakin lama, suara langkah itu semakin dekat. Suara napas berat terdengar jelas di telinga kami. Dan tiba-tiba, di salah satu sudut ruangan, muncul sosok bayangan samar yang perlahan mendekat ke arah kami. Kami berlari secepat mungkin menuju pintu depan, yang entah kenapa kini terbuka lebar, seolah-olah menunggu kami untuk keluar. Begitu kami melangkah keluar, suara langkah itu berhenti. Kami pun tidak pernah kembali ke rumah tua itu, dan sejak malam itu, kami tidak bisa menghapus bayangan yang mengikuti kami dalam setiap langkah. Setelah malam itu, aku dan teman-temanku berusaha melupakan apa yang kami alami di rumah tua itu. Namun, seiring berjalannya waktu, perasaan aneh mulai mengganggu kami. Setiap kali aku menutup mata untuk tidur, aku merasa ada sesuatu yang mengintai dari dalam kegelapan. Suara langkah itu, aku bisa mendengarnya, meski aku tahu itu hanya ada di pikiranku. Tapi yang lebih mengganggu, bukan hanya mimpi-mimpi buruk yang datang silih berganti, melainkan juga kejadian-kejadian aneh yang mulai terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Suatu hari, aku mendapati wajahku di cermin tampak berbeda, lebih pucat, lebih lelah. Bahkan, teman-temanku pun mengatakan aku terlihat seperti orang yang baru saja terjaga dari mimpi buruk yang panjang. Suatu malam, aku terbangun karena rasa gelisah yang tak tertahankan. Tiba-tiba, aku mendengar suara ketukan pelan di jendela kamar tidurku. Awalnya, aku pikir itu hanya angin, tapi ketukan itu semakin jelas dan teratur. Aku memberanikan diri untuk membuka tirai jendela, hanya untuk menemukan kegelapan yang mencekam di luar. Namun, saat aku kembali ke tempat tidur, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Di atas meja dekat ranjang, ada sebuah benda yang tidak pernah kutempatkan di sana, sebuah foto usang, foto rumah tua itu. Pada bagian belakang foto, terdapat tulisan dengan tinta merah yang tertulis, "Kau tidak akan pernah pergi." Panik mulai merayapi diriku. Aku teringat kembali pada malam itu, saat kami berlari keluar dari rumah tua. Apa yang kami lihat di sana? Apa yang kami tinggalkan di balik pintu rumah itu? Aku mencoba untuk menghubungi teman-temanku, namun tidak ada satupun yang bisa kuhubungi. Telepon mereka tidak aktif, seakan-akan mereka menghilang begitu saja. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk kembali ke rumah tua itu, berharap bisa menemukan jawaban. Ketika aku sampai di sana, rumah itu tampak lebih menakutkan dari sebelumnya. Pintu depannya sudah hancur, dan langit malam yang gelap menambah kesan menyeramkan. Masuk ke dalam rumah, aku merasa seakan ada ribuan mata yang mengawasi. Suara langkah kaki itu kembali terdengar, semakin jelas, seakan mengejarku. Aku berjalan menuju ruangan yang sama, ruangan dengan kursi tua yang menghadap jendela pecah itu. Di sana, aku melihat sesuatu yang lebih mengerikan daripada yang pernah kubayangkan. Di atas kursi itu,
duduk sosok yang sudah lama hilang dari ingatanku. Temanku, Arif, yang dulu ikut bersamaku ke rumah ini, duduk terdiam dengan mata kosong, menatap ke arahku. Tubuhnya tampak kurus, pucat, dan lemah. Namun, yang paling menakutkan adalah ekspresinya, seperti dia sudah kehilangan kesadaran, terperangkap dalam dunia lain yang tak bisa dijelaskan. Aku berlari menuju Arif, namun begitu aku mendekat, sesuatu menarikku mundur, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahan langkahku. Di saat yang sama, suara berbisik terdengar jelas di telingaku. Kamu tidak akan bisa pergi lagi. Ketika aku berusaha untuk lari, pintu rumah itu kembali tertutup dengan keras. Kali ini, aku tahu, rumah itu sudah memiliki kekuatan untuk mengikat kami selamanya. Apa yang kami temui di sana bukan hanya roh-roh, tetapi sesuatu yang lebih gelap, lebih jahat, yang menunggu untuk menarik kami ke dalam dunia mereka. Aku hanya bisa berdoa, berharap pintu itu akan terbuka, dan aku bisa melarikan diri dari cengkraman rumah tua yang kini menjadi rumah bagi kegelapan yang tak terungkapkan. Keringat dingin mengalir di tubuhku saat aku terus berlari tanpa arah di dalam rumah tua yang semakin mencekam. Setiap langkah terasa semakin berat, seolah lantai itu sendiri berusaha menahan langkahku. Suara berbisik itu semakin keras, semakin jelas, dan kali ini, bukan hanya bisikan, tapi tawa yang rendah, melengking, dan menakutkan. Rasanya seperti ada ribuan mata yang memandangku, mengamati setiap gerak-gerikku. Aku tahu aku tidak sendirian di dalam rumah ini. Arif, temanku yang dulu, kini tampak seperti sosok yang sudah tidak lagi bisa diselamatkan. Matanya kosong, tidak ada kehidupan dalam tatapannya. Seperti dia terperangkap dalam suatu dunia lain yang tidak bisa dimengerti. Aku mencoba memanggil namanya, berharap dia bisa mendengar dan kembali sadar. Tapi dia tidak merespons, tetap terdiam di kursi tua itu, seolah menunggu sesuatu yang lebih buruk. Panik mulai menguasai diriku. Aku harus keluar. Aku harus selamat. Tapi saat aku mendekati pintu keluar, aku melihat sesuatu yang mengerikan. Pintu itu tertutup rapat, terkunci dengan kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Aku mencoba membuka kunci itu, namun usahaku sia-sia. Pintu itu tidak bergerak sedikit pun. Seakan-akan rumah ini sendiri menahan kami, menjebak kami di dalamnya. Tak lama kemudian, suara langkah kaki itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat, lebih cepat. Aku menoleh ke belakang dan melihat sesosok bayangan besar bergerak di antara bayang-bayang yang gelap. Bayangan itu semakin mendekat, dan ketika cahaya senterku menerangi sosok itu, aku hampir terjatuh karena ketakutan. Di depan mataku, muncul sosok tinggi dengan wajah yang mengerikan, wajah yang seperti tercabik-cabik dan penuh dengan bekas luka. Matanya merah menyala, seolah menyimpan amarah yang tak terungkapkan. Dia tidak berbicara, hanya menatapku dengan tatapan kosong yang penuh kebencian. Dalam sekejap, dia melangkah maju, dan tubuhku terasa terikat oleh kekuatan tak terlihat, seolah ada tangan dingin yang mencengkeramku dari belakang. Aku tidak bisa bergerak. Aku hanya bisa merasakan hawa dingin yang menyelimuti sekujur tubuhku, membuatku semakin lemah, hampir tidak bisa bernapas. Saat aku merasa harapan untuk keluar semakin sirna, tiba-tiba aku mendengar suara Arif, suara yang begitu lemah namun jelas. Jangan biarkan dia mengambilmu. Aku menoleh, dan untuk pertama kalinya, aku melihat Arif bergerak. Matanya, meski kosong, seolah mencoba memperingatkanku. Dengan sisa tenaga yang aku miliki, aku berusaha melawan kekuatan itu. Aku berteriak sekuat hati, berusaha melepaskan diri dari cengkeraman bayangan itu. Dan tiba-tiba, suara yang sangat keras terdengar, seperti gemuruh yang menggetarkan seluruh rumah. Pintu itu terbuka. Pintu yang terkunci rapat kini terbuka lebar, memberi jalan kepadaku untuk keluar. Namun, sebelum aku melangkah keluar, aku menoleh lagi ke arah Arif. Dia masih duduk di kursi itu, tatapannya kosong, tetapi kini, ada rasa takut di matanya. Seolah-olah dia sudah tahu bahwa aku akan pergi, dan rumah itu tidak akan pernah melepaskan kami begitu saja. Dengan langkah yang berat, aku berlari menuju pintu. Begitu aku melangkah keluar dari rumah itu, sepertinya dunia di sekelilingku kembali normal. Langit kembali cerah, dan udara terasa segar. Namun, di dalam diriku, aku tahu, aku tidak sepenuhnya bebas. Rumah tua itu masih mengawasi kami, menunggu waktunya untuk kembali menarik kami ke dalam kegelapannya. Dan setiap malam, ketika aku terbangun dalam kegelapan, aku masih mendengar suara itu, langkah kaki yang semakin mendekat, tawa yang semakin jelas.
Seperti janji yang tak terucapkan dari rumah itu, rumah yang selalu menunggu, siap untuk mengundang kami kembali.